Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Kirale Jovan Wartuni, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini, saya akan membawakan materi tentang merancang prototip aplikasi proyek akhir dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, definisi. Prototip adalah rupa yang pertama atau rupa awal atau standar ukuran dari sebuah entitas dalam bidang desain. Sebuah prototip dibuat sebelum dikembangkan atau justru dibuat khusus untuk pengembangan sebelum dibuat dalam skala sebenarnya atau sebelum diproduksi secara massal. Tujuan prototip bagi pengembangan atau developer, pembuatan prototip dapat bertujuan untuk memudahkan proses penjelasan rencana produk dengan cara demonstrasi fungsional. Tujuan utama ini dilakukan agar klien dan pengembang memiliki satu pandangan yang cukup atas rencana produksi. Selain itu, prototip juga dapat bertujuan untuk mempermudah klien jika hendak melakukan modifikasi terhadap hasil akhir produk yang dipesan. Secara umum, prototip bertujuan untuk memberikan spesifikasi sistem kerja yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktik nyata. Jenis-jenis prototip pada UX design. Yang pertama, sketch. Sketch atau sketsa merupakan gambar yang dapat dibuat dengan menggunakan pensil atau bantuan alat tulis lain dalam sebuah kertas tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Mayoritas sketch digunakan untuk tahap pembuatan desain awal untuk perancangan suatu produk. 2. Wireframe. Wireframe merupakan konsep yang berpusat pada penyusunan tata letak desain dan di dalamnya terdapat unsur elemen berupa konten. Ketiga, mockup. Jenis yang terakhir adalah mockup, yaitu desain yang sepenuhnya dibuat berdasarkan kombinasi warna, tata letak, topografi, dan konten di dalamnya. Mockup sendiri dapat merepresentasikan produk akhir secara jelas dan tampak nyata. Metode prototype terbagi atas 6. Yang pertama, melakukan pengumpulan informasi dan observasi awal. Kedua, membuat prototype berdasarkan hasil analisa yang diperoleh. 3. Melaksanakan proses evaluasi terhadap prototype yang berhasil dibuat. 4. Melakukan pengujian atau testing terhadap produk prototype yang telah dibuat. 5. Melaksanakan pengujian ulang terhadap sistem sebelum masuk pada perilisan prototype. 6. Menguji cobakan sistem prototyping kepada user dan stakeholders terkait. Contoh pembuatan produk prototype terbagi atas 4. Yang pertama, paper prototype merupakan contoh desain yang dibuat dengan bantuan media kertas dan alat tulis seperti pensil atau ballpoint secara sederhana. Yang kedua, low fidelity atau low-fi. Contoh kedua adalah pengguna dapat berinteraksi secara langsung dengan desain, namun tampilan yang diberikan masih berupa sketsa dengan dominan warna hitam atau abu-abu saja. Ketiga, high fidelity atau HiFi. Untuk contoh yang terakhir, merupakan desain dengan tampilan visual yang lebih kompleks dan dapat
merepresentasikan produk dari sisi UI dengan memadukan pengalaman pengguna yang lebih nyaman dan baik. Dan yang keempat, HTML prototype. Untuk metode ini terbilang cukup rumit jika dibandingkan dengan ketiga metode sebelumnya. Dikarenakan prototype jenis ini diperuntukkan untuk desainer yang memiliki kemampuan dan pemahaman lebih terkait coding dan bahasa pemrograman. Yang terakhir, kesimpulan. Prototype merupakan proses perancangan sistem tampilan desain yang dibuat sebagai contoh untuk mengembangkan produk sebagai gambaran bagi pengguna secara langsung. Jenis yang dapat disajikan adalah sketch, wireframe, dan mockup, di mana setiap bentuk desain tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lebih bijaklah dalam membuat sebuah prototipe dengan menyesuaikan kompleksitas proyek dan lama waktu yang diberikan oleh customer. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.